Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pripun kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Pak sehat ya Pak ya? Bapak-bapak insya Allah semangat, sumringah. Ya, semoga pada malam hari ini kita akan mendapatkan satu ilmu yang bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ilmu itu kalau tidak diamalkan maka ya tidak ada gunanya. Sehingga al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Jadi ilmu itu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Mungkin kita terlihat ilmunya banyak, ngaji di mana-mana, tetapi kalau tidak diamalkan ibarat tumbuhan pohon yang rindang tapi tidak ada buahnya. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, monggo kita niatkan hari ini atau malam hari ini kita niatkan untuk berilmu dan berniat untuk mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir di sini, duduk bareng bersama-sama untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan dinul Islam ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ada adikku yang semoga Allah cintai, ya. Semoga Allah ridhoi segala perbuatannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengambil satu materi yang sebenarnya materi ini sudah biasa jenengan dengar, ya. Mungkin biasa jenengan dengar. Atau mungkin materi ini sudah berkali-kali disampaikan, tetapi saya tidak akan bosan untuk menyampaikan ini. Kenapa? Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam diri manusia itu ada 3 musuh. Di dalam diri, maksudnya pada manusia. Setiap manusia itu pasti memiliki musuh. Yang musuh ini akan menjadikan manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita pahami betul Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah nafsu yang bersemayam dalam diri kita. Yang setiap hari terkadang kita dengar bisikan-bisikannya. Ketika kita menemukan uang, kemudian uang ini apakah mau dikembalikan ataukah mau kita taruh di saku kita dan untuk makan kita, itu biasanya kita akan terjadi sebuah
diskusi panjang di dalam hati kita. Dan itu adalah nafsu yang bersemayam dalam diri kita, yang tentunya akan mengajak kepada kita kepada kemaksiatan, dan ini berbahaya. Kemudian yang kedua, itu adalah dunia dan segala perhiasannya. Itu adalah musuh kita, Bapak Ibu. Kalau kita tidak mampu untuk mengelolanya, dunia yang seharusnya menjadi sarana kita untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi karena kita tidak mengelolanya, maka bisa-bisa ini akan menjadi satu hal yang menjerumuskan kita. Sebagaimana kisah-kisah yang disampaikan oleh para ulama ataupun kisah-kisah yang terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita contohkan yang disebutkan oleh Imam Ad-Dahabi di dalam kitabnya At-Tadhkirah, yang mana beliau Masya Allah menceritakan salah seorang muadzin Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga bisa dibaca di dalam majalah Arisalah, tapi saya edisinya lupa. Tapi seorang muadzin Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tergoda dunia dan segala perhiasannya, termasuk di dalamnya itu adalah wanita. Seorang muadzin yang setiap 5 waktu selalu mengumandangkan adzan. Orang yang senantiasa berdekatan dengan masjid. Tetapi qadarullah Bapak Ibu, pemuda ini suatu saat itu mau naik menara. Naik menara ini tujuannya untuk mengumandangkan adzan. Ketika pemuda ini sampai ke menara kemudian mengumandangkan adzan, pemuda ini turun, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menara itu kan kalau kita bisa membayangkan menara itu seperti apa. Ketika dia sedang menuruni tangga untuk menuju ke masjid, tiba-tiba di jendela dia melihat seorang wanita yang sangat cantik dan dia sangat mengaguminya, Bapak Ibu. Karena saking tergerak untuk karena namanya orang jatuh cinta ya Bu ya, ibu-ibu yang pernah jatuh cinta kan gitu loh. Gimana Bang Ibu? Bapak juga pernah jatuh cinta Pak? Perasaannya pripun Pak? Luar biasa. Jatuh cinta pada pandangan pertama, luar biasa itu. Malam nggak bisa tidur, wajahnya selalu terbayang. Nah betul, pemuda ini orang yang lugu, kemudian dia pun langsung mendatangi perempuan tadi, kemudian menyatakan cinta dan akan melamarnya. Apa yang dikatakan oleh perempuan yang berada di rumah itu, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perempuan itu mengatakan, maaf, saya ini berbeda keyakinan dengan dirimu. Aku ini berbeda keyakinan dengan dirimu. Maka tidak sepatutnya kita bersama. Tapi apa pemuda ini terlanjur sudah jatuh cinta, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun syarat yang kamu ajukan akan aku penuhi. Syarat apapun. Maka sang perempuan tadi mengatakan, kalau kamu ingin mendapat persetujuan dari ayahku, maka masuklah kamu ke agamaku. Singkat cerita Bapak Ibu, oke, kata pemuda tadi. Dengan begitu bangganya, begitu bahagianya. Kemudian ia pun akhirnya turun ke masjid, turun dari menara, kemudian ke masjid biasa. Setelah itu Bapak Ibu, dia pun mendatangi perempuan tadi. Dan dia sudah menyatakan bahwasanya siap akan melamarnya, kemudian dia akan pindah agama. Pindah agama, Pak. Ketika pemuda ini turun dari rumah sang perempuan, tiba-tiba kakinya terpeleset, kemudian jatuh dan meninggal. Ini dengan silakan kalau mau baca di kitab Tadhkirah Imam Ad-Dahabi. Itu
meninggal dalam keadaan murtad, belum merasakan apa yang ia angan-angankan, menikah dengan perempuan yang berbeda keyakinan. Maka Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah musuh yang terkadang kalau kita tidak hati-hati, kita akan terjebak kepada ini. Dunia dan segala perhiasan yang ada di dalamnya. Nah, itu yang kedua ya. Musuh yang pertama adalah nafsu yang bersemayam di dalam diri kita. Kemudian yang kedua itu adalah dunia dan segala perhiasannya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu adalah setan. Ya. Karena sudah dinas dalam Al-Quran bahwasanya setan itu adalah aduwwun lakum, musuh bagi kalian. Dan setan ini Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu banyak langkah-langkah, banyak cara, banyak ya berbagai macam kegiatan yang itu mampu menjadikan manusia itu tunduk pada setan. Ya. Maka ada sebuah buku yang bagus, Kaifatan Jumin Makaidi Syaitan, bagaimana kita bisa terlepas dari godaan setan. Ada beberapa poin yang sangat penting Bapak Ibu yang semoga pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bahas. Salah satu poin penting bagaimana kita bisa terlepas dari godaan setan. Itu di poin yang ke-13 atau ke-14. Ya. Itu disebutkan tadhirul bait wa hifdzuha. Itu salah satu cara Bapak Ibu untuk kita bisa terlepas, bisa selamat dari godaan setan. Itu ya salah satu caranya itu adalah membersihkan rumah dan menjaganya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menarik Bapak Ibu, menarik betul kalau kita kaji. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah punya anak, apalagi Bapak Ibu sudah punya cucu. Ini akan membantu sekali karena musuh kita itu banyak Bapak Ibu. Salah satunya adalah setan. Dan setan itu akan bersemayam di dalam rumah kita ketika kita tidak membersihkannya, tidak menjaganya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagai sebagai pengantar, saya kadang-kadang ya ibu-ibu kan sering ya Bu ya kalau di rumah, ini terutama ibu-ibu sering suka membersihkan rumah ya Bu ya, halamannya dibersihkan, piring kotor dibersihkan, lantainya kalau kotor dibersihkan, pokoknya semua yang berkaitan dengan rumah kalau kelihatan kotor pasti Bapak Ibu membersihkannya. Kira-kira tujuan apa Pak Bu? Halo? Kira-kira tujuan membersihkan rumah itu apa kira-kira? Agar bersih. Kalau bersih itu membuat kita apa? Nyaman. Membuat kita tenang. Itu bersih secara fisik, sampah-sampah yang terlihat. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, pernahkah kita memperhatikan rumah kita dari sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala marah kepada kita? Pernah nggak berpikir, oh ternyata di rumah saya ada tontonan-tontonan yang tidak menarik, saya bersihkan. Atau bapak ibu anak ibu ya, bapak ibu anak ibu itu selalu marah-marah di rumah. Pernahkah kita berpikir untuk membersihkan rumah dari marah, dari iri, dari ghibah dan lain sebagainya? Pernah kita berpikir seperti itu Bapak Ibu? Pernah nggak Pak Bu? Ya, yang penting rumah kan bersih secara fisik Ustadz, sehingga kita bisa nyaman untuk tinggal di dalamnya. Tetapi Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak rumah di antara rumah-rumah yang kita tempati, ternyata banyak hal-hal yang mengakibatkan Allah marah. Ketika Allah marah, ketika Allah tidak ridho, bagaimana rahmat Allah akan turun.
Bagaimana malaikat akan datang untuk mengaminkan doa-doa kita. Nah ini yang terkadang kita nggak sadar Bapak Ibu. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita sadarnya itu membersihkan rumah dari segala kotoran. Tapi dari kotoran-kotoran hati yang bersemayam di dalam jiwa kita, terkadang kita tidak berpikir. Iri yang selalu dipelihara, dendam yang selalu dikumandangkan, bentaan, cacian yang ada di rumah kita itu tentu otomatis harus kita bersihkan Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, rumah itu memiliki 3 fungsi. Rumah itu memiliki 3 fungsi. Saya juga berpikir Bapak Ibu, kenapa di dalam buku tersebut menampilkan ya bahwasanya membersihkan dan menjaga rumah dari hal-hal yang haram, termasuk cara untuk bisa selamat dari setan. Oh, ternyata kan yang paling banyak kita tempat tinggal yang lama kita tempati namanya apa Pak? Rumah ya. Jadi kita itu di rumah sama di kantor lebih banyak mana biasanya Bu? Di rumah ya Bu ya. Di kantor itu kan 8 jam. Kalau di rumah ya dikurangi 24 dikurangi 8 berarti 16 jam. Ya. Maka ternyata Ibu, rumah itu memiliki tiga fungsi. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, rumah tempat untuk mendapatkan ketenangan. Itu yang pertama. Nanti ada bedanya antara baitun dan sakanun. Baitun bata yabitu itu bermalam. Jadi baitun itu tempat untuk tidur, tempat untuk bermalam. Sedangkan sakanun itu bisa diartikan tempat tinggal. Tetapi lebih dalam lagi itu adalah tempat di mana kita mencari ketenangan. Itu adalah sakan. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu ketika kita menjadikan rumah hanya sekedar bangunan yang mewah, bukan sebuah tempat untuk membangun komunikasi dengan anak-anak kita, maka tentu ini akan berbahaya Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ayah, ada ibu, ada anak, tapi jarang ngobrol. Atau ada ayah, ada ibu, ada anak, tapi semua sibuk main HP. Padahal yang namanya ketenangan itu dibangun dari komunikasi, Ibu. Suami, istri, anak, bangun komunikasi. Bahkan Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau saya ngisi parenting Bu, tentang bagaimana pendidikan anak dalam Islam, itu salah satu materi yang saya senang itu bagaimana kita bisa menghidupkan rumah. Kenapa Bu? Bagaimana cara kita bisa menghidupkan rumah? Jadi menghidupkan rumah itu bukan kita menyediakan ya apapun yang diingini anak dan istri kita di rumah kita, tidak. Ternyata ada 3 hal kalau kita ingin menghidupkan rumah Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga anak-anak itu akan nyaman di rumah kita. Itu salah satunya yang pertama Bapak Ibu ya. Yang salah satunya pertama itu adalah bagaimana cara menghidupkan rumah itu dengan cara menentukan parent leadernya. Napa Bu? Parent leader. Napa Ustaz? Pemimpin dalam rumah tangga itu siapa? Kalau sekarang kan tidak, ibu ikut menentukan anak mau apa, yes. Bapak juga sama, mbak juga sama. Jadi di keluarga itu tidak ada yang menjadi penentu, memberi keputusan. Kalau di dalam negara itu presiden Pak, yang menentukan setiap apa yang diingini oleh anak kita itu harus lapor kepada yang namanya pemimpin dalam keluarga. Kalau kita kan tidak, minta sama ayah nggak dikasih, minta sama ibu dikasih. Gimana Ibu? Hah? Akhirnya anak, oh aku kalau minta ini samanya bapak saja, jangan sama ibu. Kalau sama ibu nggak dikasih. Akhirnya nanti ibu
ya anak jadi nggak dekat dengan ibu. Sehingga ibu padahal orang yang paling luar biasa di dalam keluarga, mendidik, kemudian merawat dan lain sebagainya. Tetapi kalau anak sudah nggak bisa dekat dengan ibu, dekatnya sama ayah, gara-gara ayah sering memenuhi kebutuhannya, akan berbahaya. Maka harus ada satu keputusan di tangan satu orang. Itu dalam rumah tangga. Sehingga anak itu akan ketika dia butuh sesuatu, maka dia akan, ini ayah membolehkan nggak? Kalau ayah nggak membolehkan, ibu jangan sekali mengatakan yes. Nanti anak akan menjadi orang-orang yang tidak memiliki pendirian. Nah, untuk bilang mindalik. Ini yang pertama, Bu, kalau membangun menghidupkan rumah. Kemudian yang kedua, memiliki namanya family value. Ada nilai yang dipegang di dalam keluarga. Contoh Bapak Ibu, anak saya itu sering nyanyi-nyanyi lagu Inggris. Senang banget lagu Inggris. Duk, kita punya value. Apa value kita? Agama. Di dalam agama itu kita tidak diperkenankan ya apa istilahnya bahasa itu, nyanyi-nyanyi yang itu akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, isobah, iya, karena kita punya aturan di dalam keluarga ini. Maka kalau kamu berada di dalam keluarga ini, maka jangan suka nyanyi-nyanyi yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika dia mau keluar nggak pakai jilbab, saya bilang, "Duh, aturan di rumah kita apa? Ada agama sebagai value, sebagai pedoman. Maka patuhi. Perempuan yang sudah haid kalau keluar rumah harus mengenakan hijab. Namanya value, ini namanya menghidupkan keluarga. Kemudian yang ketiga, yang paling luar biasa itu adanya 3P together. P yang pertama, plan together. Jadi ayah, ibu, anak itu sering kumpul untuk merencanakan masa depan. Jangan sampai seperti kejadian-kejadian yang orangnya luar biasa, tetapi di dalam merencanakan, bukan merencanakan untuk kehidupan akhirat, tapi urusan dunia toh. Maka di sini dah peran value, nilai, peran ayah sebagai seorang pemimpin. Sehingga seorang anak itu tidak bahasan itu ya tidak sekepenak dewe, tapi ada aturan-aturan yang dimiliki. Kemudian yang kedua namanya play together. Bermain bersama, merencanakan bersama, main bersama. Yang ketiga, pray together. Beribadah bareng, berdoa bareng. Itu kalau saya tuh memimpikan betul, Bu. Kalau ada anak, istri, kemudian suami, iso tahajud bareng. Iso baca Quran bareng. Iso berdoa, yang berdoa suami, yang mengaminkan anak istri. Itu namanya keluarga yang hidup. Tapi terkadang kita mau kayak gitu, Masya Allah ya, godaannya sangat luar biasa. Dan ini tentu tantangan ya Bapak Ibu, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fungsi yang pertama dari rumah itu adalah sebagai tempat untuk mendapatkan ketenangan. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Quran surat An-Nahl ayat yang ke-80. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagimu min buyutikum, dari rumah-rumahmu, sakanan, sebagai tempat tinggal. Yang tidak hanya sebagai tempat tinggal, tempat itu tidak, tapi tempat untuk membangun ketenangan bagi setiap orang yang ada di dalam rumah tersebut. Maka Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam rumah itu hilang ketenangan, maka anak mudah marah. Kalau di rumah ketenangan hilang, suami tidak betah di rumah. Kalau ketenangan tidak ada di dalam rumah, maka istri akan mudah emosi. Maka ini ya fungsi rumah yang pertama. Kemudian fungsi rumah yang kedua, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah sebagai tempat turunnya rahmat Allah.
Dan kita harus betul-betul sadar, rumah itu bukan hanya sekedar tempat tidur, tapi rumah sebagai turunnya rahmat Allah. Maka kadang-kadang saya itu kalau dulu Pak, ya, para kiai-kiai dulu saya di tempat saya daerah Brebes itu kebanyakan ya tidak semua kiai ya, tapi kebanyakan para kiai itu kenapa sering membuka pengajian di rumahnya. Itu ternyata saya pikir-pikir, oh iya ya, rumah yang dijadikan sebagai tempat pengajian, orang-orang berkumpul mencari ilmu, maka disitulah nanti malaikat akan turun. Masjid yang sering digunakan kan malaikat akan berada di sekitar kita, mengelilingi kita Bapak Ibu. Ketika ya malaikat hadir di tengah-tengah kita, maka apa yang kita inginkan, apa yang kita panjatkan, doa yang kita panjatkan itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terkadang tidak kita sadari. Tetapi rumah hanya dijadikan sebagai tempat tinggal. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, jangan sampai rumah kita menjadi kuburan Bapak Ibu. La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah engkau menjadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Lah seperti kuburan seperti apa Ustaz? Cirinya Pak? Yang pertama, jadi rumah yang seperti kuburan itu rumah yang tidak pernah dibacakan di dalamnya itu Al-Quran. Itu rumah seperti kuburan. Para penghuninya itu ya tidak mau baca Quran. Baca Qurannya nanti pas Ramadan. Bar Ramadan rumah seperti kuburan kembali. Nah untuk bilamin, nah kita ngenten rumah Bapak Ibu ngaten mboten? Mboten nggih. Insyaallah setiap saat Ustaz 5 waktu walaupun hanya 10 menit saya baca Al-Qur'an di rumah kita. Wah, luar biasa itu. Rahmat Allah akan turun bagi rumah yang senantiasa dibacakan Al-Qur'an. Bahkan Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setan itu akan lari. Ya, inna syaitona yanfiru minal bait alladzi taqra'u fihi suratul Baqarah. Walaupun ini memang lebih khusus suratul Baqarah. Tetapi kalau saya lebih nanti ke umum ya kita baca Quran. Setan akan lari Bu. Kalau setan lari dari rumah-rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Qur'an, maka yang ada apa? Rahmatnya Allah. Yang turun rahmatnya Allah. Maka kalau saya kadang-kadang kalau berpikir setiap keluarga, kalau kita punya anak 5, Bapak Ibu jadi 7, setiap hari pada sholat, walaupun mungkin hanya 5 menit baca Quran, betapa rahmat Allah itu ya datang ke rumah-rumah kita. Itu yang pertama. Kalau tidak mau rumah kita sebagai kuburan, maka bacakan Al-Quran di dalam rumah kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah rumah kita untuk sholat sunnah kita. Ya. Untuk mengerjakan sholat sunnah kita. Karena sholat sunnah itu ya afdolnya, keutamanya itu adalah dikerjakan di rumah-rumah kita. Ya. Sehingga apa? Kata Rasulullah SAW, ij'alu min sholatikum fi buyutikum wala tattakhiduha kuburan. Ij'alu, jadikanlah oleh kalian min sholatikum, dari sholat-sholat kalian dikerjakan fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Wala tattakhiduha kuburan. Jangan engkau jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Maka Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah rumah kita sebagai tempat untuk membaca Al-Qur'an, jadikanlah rumah kita untuk sebagai tempat sholat. Tentu sholat sunnah, bukan sholat wajib. Bagi bapak-bapak, sholat wajib itu di masjid. Bagi ibu-ibu yang pengen ke masjid diperbolehkan. Ya, tapi lebih utama di rumah.
Monggo jenengan tahu sendiri, ya, bisa mengukur. Kalau tidak ada fitnah, maka diperbolehkan di masjid bagi yang perempuan. Monggo. Tapi jangan sepi rumah kita dari sholat-sholat sunnah kita. Sholat tahajud yang dilantunkan, Masya Allah. Bapak Ibu, kalau kita bisa setiap malam sholat tahajud bersama keluarga kita, alangkah bahagianya kita. Kemudian Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai rumah kita jauh dari rahmat Allah gara-gara malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah kita. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun. Saya itu kadang baca ini ya, roto-roto piye. Sesungguhnya malaikat itu la tadkhul, tidak akan masuk kepada rumah baitan fihi suratun, yang di dalamnya itu ada gambar-gambar. Tentu gambar-gambar yang dimaksud di sini adalah gambar dalam bentuk manusia. Ustadz, kalau foto gimana? Nah, itu nanti ada ikhtilaful ulama. Ya. Tapi saya juga pernah Bapak Ibu masuk ke dalam rumah. Itu yang saya hadapkan tuh Masya Allah. Itu gambarnya gambar sarung. Perempuan pakai bikini, Pak. Itu setiap hari dipandang oleh anak-anaknya. Coba bayangkan. Ada seperti itu. Kemudian di sini kalbun, anjing. Ya, kalau kaum muslimin insya Allah ya, untuk kambing ini memakai kambing. Astagfirullahaladzim. Kalbun, anjing. Ya, anjing. Ya, insya Allah kalau kita sebagai umat Islam ya, insya Allah tidak memelihara ini. Ya. Kalaupun memelihara itu tidak taruh di dalam, ya di depan, ya bahkan mungkin di luar pagar untuk menjaga agar tidak kemalingan, tidak dicuri. Ya, untuk sebagai penjaga itu diperbolehkan. Walaupun tetap ya sebagai seorang muslim yang sejati kita harus bisa menghindari ini. Karena malaikat tidak akan mau masuk kepada rumah yang di dalamnya ada anjing. Monggo Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini rumah sebagai tempat turunnya rahmat. Kalau tadi ya rumah kita dijadikan sebagai kuburan yang tidak pernah kita bacakan ayat-ayat di dalamnya, tidak pernah dijadikan untuk tempat sholat, maka tentu rumah kita seperti kuburan. Maka rahmat Allah akan jauh dari kita. Kemudian yang ketiga, fungsi rumah Bapak Ibu adalah rumah sebagai sekolah pertama bagi anak. Monggo jenengan sebagai orang tua, sebagai guru pertama, maka gunakan rumah itu tadi sebagai tempat pembelajaran, tempat merencanakan, tempat bermain, tempat untuk berdoa bareng, beribadah bareng. Jangan sampai rumah itu sepi dari proses pendidikan. Ya Bapak Ibu, di rumah kalau ada anak main HP, kok terlalu main HP terus Pak? Dalam proses pendidikan diingatkan. Ada anak sudah umur dewasa, perempuan, sudah haid, keluar rumah nggak pakai kerudung, diingatkan, itu proses pendidikan. Suami misalkan mboten turun sholat di masjid, niku proses pendidikannya berpun Ustaz, ya saling mengingatkan. Seorang istri misalkan ketika keluar rumah menggunakan perhiasan atau menggunakan riasan yang mencolok, seorang suami mengingatkan. Itulah rumah sebagai sekolah pertama atau sebagai tempat pendidikan. Bagi siapa? Bagi istri, bagi anak, bagi suami. Sehingga semakin hari itu kita semakin bertambah kualitasnya. Maka Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita kembali kepada tema kita, membersihkan rumah dan menjaga rumah dari hal-hal yang diharamkan. Kemudian pertanyaannya, apa yang harus dibersihkan Ustaz? Di dalam rumah kita ada 3 yang harus kita bersihkan. Kalau masih ya ada hal-hal yang saya sebutkan nanti,
maka tolong segera dibersihkan. Kenapa Ustaz? Karena itu akan menjadikan kita berteman dengan setan. Nah, untuk bilamin dalik. Yang pertama, bersihkan dari benda. Benda itu bentuknya apa Ustaz? Ada jimat. Napa saniki enten no Pak yang ngangge jimat niku enten mboten Mas saniki? Mboten enten nggih. Ya jimat itu bentuknya ya pakai kain putih, di dalamnya ada batu warna putih, kemudian macam-macam isinya. Ini sebagai jimat untuk perlindungan. Kalau ada tolong dibersihkan. Saya tuh pernah Bu ke warung makan. Itu di depan warung makan itu ada semacam kayak kain putih. Ya, itu katanya untuk penglarisan. Itu jangan sampai rumah kita ada seperti itu. Atau benda-benda kesyirikan. Lah Ustadz, keris gimana Ustadz? Keris kalau itu sebagai aksesoris, sebagai senjata, dan jenengan tidak memiliki keyakinan bahwasanya keris ini mendatangkan manfaat dan mudarat, maka mboten apa-apa. Tapi kalau jenengan punya keris setiap malam Jumat harus dikasih kembang, itu kalau kita masih punya Pak, tolong dihilangkan. Rahmat Allah nggak akan datang. Kemudian yang ketiga, barang-barang yang haram. Ada ekstasi, ada homer, ada cinggu. Atau barang-barang hasil curian. Kalau ada, itu kita bersihkan rumah kita. Sehingga nanti rumah kita itu rumah yang, nyuwun sewu Bu, Pak, ini enten sing kadang-kadang nitip barang curian. Itu teman saya ada, ya, dititipi barang curian, HP, ternyata curian. Akhirnya ketangkap polisi, ya, digerebek polisi gara-gara dia dititipi temannya. Hati-hati. Orang yang ada barang-barang yang seperti ini, maka hidupnya tidak akan tenang. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersihkan dari media. Contoh HP dari istri kita, suami kita, anak kita. Adakah tontonan-tontonan yang tidak senonoh? Adakah tontonan-tontonan yang tidak mendidik? Kalau ada, Pak Bu, segera dihilangkan. Atau ada slot, ada aplikasi judi online, segera dihilangkan. Lah enten Ustaz, pripun Ustaz, wong itu wong nggo pekerjaan, waduh. Itu rumah yang tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang pornografi, konten-konten yang merusak akhlak itu tolong Bapak Ibu, dan saya pesan Bapak Ibu, jenengan jangan ya menjadi orang yang mendukung kemaksiatan anak-anak kita. Tolong Pak, kalau anak jenengan sudah punya HP, tolong dicek. Satu IG-nya, satu Facebook-nya, satu pokoknya media sosialnya dicek. Kenapa Ustaz? Karena ternyata anak itu lebih pintar dari kita. Anak itu lebih pintar dari kita. Dan itu berada di rumah kita. Anak melakukan kemaksiatan, suami melakukan kemaksiatan, istri melakukan kemaksiatan di rumah kita. Itu kan berbahaya, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tadi yang kedua bersihkan dari media, kemudian yang ketiga bersihkan dari suasana yang tidak mendidik. Contoh, cacian, bentakan, adu mulut, gosip, dan lain sebagainya. Rumah jangan sampai menjadi gosip antara istri dan suami. Lihat tetangga beli mobil, jadi gosip. Iya Mas, tadi saya lihat tangga kita punya mobilnya bagus banget. Kok kita nggak punya mobil ya Mas? Alah, kayak paling dari korupsi. Nah, untuk bilang dari akhirnya gosip, ya, membicarakan sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Maka ini hati-hati harus kita bersihkan dalam rumah kita. Kenapa? Karena kalau tidak kita bersihkan, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketenangan, rahmat Allah, rumah sebagai proses pendidikan
tidak akan terjadi. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana caranya Ustaz? Agar rumah kita itu bisa menjadi rumah sebagai tempat untuk mencari ketenangan atau mendapatkan ketenangan, kemudian rahmat Allah turun, proses pendidikan berjalan lancar, maka caranya Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersih. Ya, dengan cara bersih. Bersih yang pertama apa Bapak Ibu? Berdoa kepada Allah. Yang pertama. Jadi kalau kita ya ingin rumah kita menjadi rumah yang sumber ketenangan dan rahmat Allah datang, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan rumahku rumah yang penuh rahmat. Ya Allah, jadikan rumahku rumah yang menjadi sumber ketenangan anak-anak kita, istri-istri kita. Harus terus berdoa, Pak, Bu. Jangan pernah bosan untuk berdoa. Jangan pernah bosan untuk berdoa. Selama kita masih hidup, maka berdoalah. Karena berdoa tidak bayar. Gratis, Bu. Tapi terkadang kita males lah, Ustaz. Yang kedua, evaluasi isi rumah. Nanti Bapak Ibu kalau jenengan pulang, Bu, teliti rumah kita itu masih ada enggak barang-barang yang tidak diridhoi oleh Allah. Masih ada gambar ya Haji Roma Irama yang sampai gede banget misalkan. Itu bukan gambar Ustaz, tapi lukisan. Monggo nanti jenengan ikut pendapat yang mana, monggo. Ya. Barang-barang yang diharamkan itu, yang tidak diridhoi Allah, segera singkirkan. Bila perlu kalau ada barang-barang yang nggak terpakai, Bapak Ibu jangan mengotori, itu nanti sumber penyakit. Bila perlu dirosoknya saja. Ya, terkadang kan ibu-ibu seneng ya Bu ya, ngumpul-ngumpul barang. Panci eneng 10 merek. Padahal sing denggo siji tok. Yang dipakai cuma satu, tapi dikumpulkan sampai banyak sekali. Kurang puas beli lagi. Tutup wadah niku bumbu, niku bisa bentuknya sampai 5 bentuk. Yang dipakai padahal cuma satu. Itu yang pertama, evaluasi isi rumah. Lihat di data yang mau dibuang mana. Kemudian relakan membuang barang yang mendatangkan murkanya Allah. Kalau kemudian kok nemu, ada barang Ustaz ternyata keris. Keris ini tapi nggak untuk untuk aksesoris, nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang ngomong, itu keris nanti kalau kita kasih bunga itu nanti bisa mendatangkan rezeki, buang. Ya Bu ya, siap. Suburkan dengan ibadah. Perbanyak ibadah di rumah kita. Tentu ibadah-ibadah yang memang disunahkan untuk dikerjakan di rumah. Sholat duha, sholat tahajud, sholat sunnah yang mengikuti sholat rawatib, ya, sholat sunnah muakkadah misalkan, atau sholat sunnah rawatib, monggo suburkan itu. Anak-anak kalau pulang dari pondok baca Quran bareng-bareng. Bapak Ibu kalau baca Qurannya belum bagus, anaknya baca Qurannya bagus, minta disemak sama anaknya. Luar biasa itu. Kemudian isi rumah dengan Al-Quran. Ustadz, kalau capek mulut kita, gunakan murotal. Saya tuh seneng Pak, kalau anak saya tuh mau tidur itu nggak bisa tidur. Minjam tabletnya. Apa? Untuk nyetel murotal. Baru kalau sudah murotalan dia bisa tidur. Bahkan saya tuh punya teman Pak, itu kalau mau tidur, itu bilang sama sama bapaknya untuk nyetel murotal. Bahkan kejadian unik waktu piknik Pak, kita piknik dari Pacitan, itu pulang sekitar jam 8. Anak ini mau tidur dia nyelonong Pak. Jadi bapaknya lagi duduk di sini, dia nyelonong menuju ke Pak Supir. Pak Supir, saya mau tidur,
tolong setelkan atau diganti jadi murotal Quran. Masya Allah. Itu kalau kita biasakan, Pak. Maka isilah rumah kita dengan Al-Quran. Kemudian bersih hak yang terakhir, itu Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupkan kasih sayang. Ini penting, Pak. Anak-anak nggak betah di rumah karena tidak ada kasih sayang. Orang tua lebih senang komunikasi dengan HP, lebih senang megang HP daripada mengelus, ya bahasa apa ya, memeluk, mencium anak-anaknya. Padahal Bapak Ibu yang sering saya sampaikan, anak ini memiliki namanya bahasa cinta. Bahasa cinta ini bisa pelukan, bisa ciuman, bisa duduk bareng. Itu namanya bahasa cinta anak. Anak senang dipangku, itu bahasa cinta. Kalau itu tidak dipenuhi, anak akan jadi anak yang berontak, nggak mau nurut orang tuanya. Suami juga sama, punya. Maka kalau suami, karena suami sudah dewasa, cari yang paling suami senang apa. Ya. Jadi ada bahasa cinta yang itu membuat kita tuh nyaman, Pak. Nyuwun sewu, ada orang nyuwun sewu, suami yang ketika datang itu pengennya apa? Istrinya nyediakan handuk, nyediakan kopi, nyediakan apa? Itu ada, Pak. Tapi ada suami yang ketika digaya gitu kan nggak senang. Ternyata senangnya dia lain. Nah, itu perlu dipelajari. Maka Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupkan kasih sayang ini untuk apa, Ustaz? Ketika kasih sayang sudah menyebar kepada penghuni rumah, maka yang terjadi adalah rahmatnya Allah itu akan datang kepada rumah-rumah kita. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian apa yang saya sampaikan terkait dengan membersihkan dan menjaga rumah dari hal-hal yang diharamkan sebagai bentuk dari kita selamat dari godaan setan. Yang kita bersihkan itu bukan terkait hanya fisik-fisik atau hal-hal yang kotor, tidak, tapi dari hati kita yang terkotori oleh riya, iri dan lain sebagainya, ataupun ya konten-konten yang akan menjadikan malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah kita. Semoga bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.